فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-13 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu ma sakana fil ardi walahu ma sakana fil laili wan nahar." Dan hanya milik Dia, ailillah. Yang dimaksud adalah milik Allah. Dan dikedepankan lahunya untuk memberikan faedah pembatasan bahwasanya yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu, hanya milik Allah apa-apa yang berdiam di malam hari dan di siang hari, semuanya milik Allah. Yang berdiam di siang hari milik Allah, yang berdiam di malam hari juga milik Allah saja. Makanya dikedepankan lahunya. Hanya milik Allah saja. Apa-apa yang menetap di malam hari dan apa-apa yang menetap di siang hari. Wa huwas sami'ul 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan. Katakan wahai Nabi, apakah selain Allah yang aku jadikan sebagai wali, sebagai penolong? Al-walayah, an-nusrah, wal-mahabbah, wal-qurb. Itu makna-maknanya walayah. Apakah selain Allah yang aku jadikan sebagai wali, penolong, orang yang dicintai, atau orang dekat, namanya wali. Fatiris samawati wal ard. Padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka Dia yang seharusnya dijadikan sebagai wali. Itu makna ayatnya. Bagaimana mungkin aku menjadikan selain Allah sebagai wali, sementara yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pantas bagiku untuk aku menjadikan selain Allah sebagai wali, sementara yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan dari Rasulullah SAW kepada mereka, orang-orang musyrikin yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai walinya mereka, padahal mereka tidak menciptakan apa-apa, apalagi menciptakan langit dan bumi. Seharusnya yang kalian jadikan sebagai wali adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian sudah tahu itu. Ini maknanya. Dan dikedepankan maf'ul pertamanya ghairallah, padahal urutan aslinya itu attakhidhu ghairallahi waliya. Selain aku menjadikan selain Allah sebagai wali. Susunan aslinya seperti itu. Tapi dikedepankan ghairallahnya supaya ini yang menjadi titik pembahasan. Bukan masalah semata-mata menjadikan walinya yang dipermasalahkan,
Tapi yang dipermasalahkan, kenapa wali yang diangkat itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala? Makanya dimajukan ghairallahnya. Padahal urutan aslinya itu setelah at-takhidhu. At-takhidhu ghairallahi waliyan. Apakah aku pantas menjadikan selain Allah sebagai wali? Tapi dikedepankan ghairallahnya. Supaya ini yang jadi titik pembahasan. Yang jadi masalah adalah selain Allahnya ini. Bukan masalah menjadikan walinya. Kenapa yang dijadikan wali itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala? Ini yang mau diingkari. Kok yang diangkat jadi wali adalah selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Alasan kedua, kenapa saya tidak akan menjadikan selain Allah sebagai wali? Karena hanya Allah yang ngasih makan dan dia nggak dikasih makan. Dia yang ngasih rezeki. Dan dia nggak butuh kepada makanan dari kita dan rezeki yang lainnya. Nah, ini alasan yang kedua. Alasan pertama, kenapa Allah yang harus dijadikan wali? Karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Alasan kedua, kenapa Allah yang harus dijadikan wali? Karena dia yang ngasih kita makan. Dan dia nggak butuh dikasih makan. Ini alasan yang kedua. Karena dia satu-satunya pemberi rezeki. Dan karena dia nggak butuh kepada makhluknya, maka dia yang pantas harusnya untuk dijadikan sebagai wali. Ini dua alasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus yang dijadikan sebagai wali, sebagai penolong, sebagai pembela itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Alasannya karena dia yang menciptakan langit dan bumi dan karena dia yang ngasih kita makan sementara dia tidak butuh untuk dikasih makan. Beda dengan makhluk. Sementara yang kalian jadikan sebagai wali, wahai orang-orang musyrikin, ini dua-duanya hilang, nggak punya. Nggak menciptakan langit dan bumi, tidak pula memberi makan, bahkan dia yang diberi makan. Masa yang masih diberi makan, masih butuh makanan, itu masa mau dijadikan sebagai wali yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak pantas perbuatan kalian, wahai orang-orang musyrikin. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan kepada nabinya menyampaikan ini kepada mereka. Nah. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya saya diperintahkan. Enggak disebutkan siapa yang memerintahkan karena sudah jelas. Kalau Nabi mengatakan umirtu, maka yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Nabi, sungguh saya diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak seperti kalian. Aku diperintahkan untuk menyerahkan diriku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kalian yang berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau sekali-kali menjadi orang-orang musyrikin, bagian dari orang-orang musyrikin. Padahal perintah untuk berislam saja pun itu sudah mengandung larangan dari melakukan apa ini? Syirik. Semata-mata umirtu an akuna awwala man aslam itu sudah mengandung larangan dari terjatuh dalam kesyirikan. Iya kan, sebagaimana maknanya Islam yang sudah kalian hafal. Terakhirnya adalah al-bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari apa, Azam? Jangan begitu kan, duduknya yang bagus, makanya duduknya yang bagus. Nah, jangan duduk malas. Nah. Berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan dan pelakunya. Iya kan? Itu maknanya apa? Islam. Sehingga semata-mata disuruh Islam pun, itu sebenarnya sudah mengandung larangan dari melakukan kesyirikan. Sudah mengandung perintah untuk berlepas diri dari kesyirikan. Tapi karena pentingnya berlepas diri dari kesyirikan ini, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibunyikan lafadznya terang-terangan, wala takunanna minal musyrikin. Tidak cukup hanya kamu dengan menyatakan keislamanmu, tapi nyatakan juga bahwasanya engkau bukan bagian dari orang-orang apa ini? Musyrikin. Padahal semata-mata disuruh Islam saja pun sudah mengandung larangan dari apa? Syirik. Tapi karena pentingnya masalah ini sampai disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah terkandung dalam perintah yang sebelumnya untuk berislam. Wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah engkau menjadi bagian dari orang musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakan juga kepada mereka, wahai Nabi, saya khawatir, saya takut jika saya bermaksiat kepada Rabb saya
Saya takut dari azab pada hari yang agung, pada hari yang besar, hari kiamat. Kalau saya maksiati Rob saya nggak mau memasrahkan diri saya hanya kepada Allah, dan saya bagian dari orang musyrikin, ini padahal Nabi sama sekali tidak akan pernah menjadi bagian dari musyrikin. Tapi tetap dilarang, supaya jadi qudwah, supaya jadi contoh bagi kita. Kalau sekelas Nabi saja itu dapat larangan seperti itu, apalagi orang kayak kita yang nggak ada apa-apanya, yang nggak ada jaminan selamat dari yang namanya kesyirikan. Nabi sudah dijamin selamat dari kesyirikan, itu pasti. Itu pun masih dikatakan kepada beliau, wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Padahal beliau sama sekali nggak akan mungkin terjatuh ke dalam apa ini? Kesyirikan. Tapi tetap dilarang. Padahal nggak mungkin terjatuh beliau dalam kesyirikan. Ini sebagai peringatan untuk kita, orang-orang yang nggak dapat jaminan keselamatan dari kesyirikan, atau bahkan yang lebih daripada itu, lebih rendah daripada itu pun nggak ada jaminan dari kemaksiatan yang lain selain kesyirikan. Nah, apalagi orang-orang kayak kita harusnya lebih menjaga dari yang namanya kesyirikan. Kita baca dulu tafsirnya dari 3 ayat ini, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, i'lam, ketahuilah, anna hadhihi surat al-karimah, bahwasanya surat yang mulia ini qad ishtamalat ala takriri tauhid. Surat ini telah mencakup penegasan tauhid bikulli dalilin aqliyin wa naqliyin. Penegasan tauhid dengan segala dalil, baik dalil akal maupun dalil penukilan. Dalil penukilan, dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini dalil apa namanya? Dalil naqli. Yang dimaksud dengan dalil naqli itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang dinukil. Caranya sampai ke kaki kita itu dengan cara penukilan. Itu namanya dalil apa? Naqli. Lawannya dalil apa? Akli. Pakai logika. Dan ini keduanya tidak akan pernah bertentangan selama akalnya masih sehat dan penukilannya adalah penukilan yang sahih. Penukilan yang sahih, akal yang sehat, ini nggak akan saling bertentangan. Bahkan dikarang khusus kitab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam masalah ini. Dan ta'arud bainal aqli wan naqli. Peniadaan pertentangan antara dalil dengan apa? Akal. Tapi dengan catatan dalilnya sahih, akalnya akal yang sehat, yang selamat. Ini nggak akan pernah bertentangan. Pasti akan selalu cocok. Nah, surat yang mulia ini telah mengandung atas penegasan tauhid dengan segala dalilnya. Baik dalil naqli ataupun dalil akli. Balkadat. Dalil naqli apa tadi, Dimas? Dalil naqli apa tadi? Dalil naqli. Dalil naqli apa, Azam, tadi? Lutfi, dalil naqli apa dalil naqli tadi? Dalil naqli apa, Dirga? Dalil naqli apa, Abdur? Hah? Penukilan, apa itu dalilnya? Apa dalil naqli tadi, Ihsan? Penukilan? Ali. Apa dalil naqli tadi? Apa katanya? Penukilan. Apa bentuknya? Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya dalil apa? Naqli. Satunya dalil naqli, satunya lagi dalil apa? Akli. Dalil naqli itu Al-Quran dan Sunnah. Yang sampai ke kita dengan cara penukilan. Gitu. Namanya dalil apa namanya? Dalil naqli. Dinukilkan kepada kita. Satunya namanya dalil akli. Dalil secara logika. Nah. Balkadat antakuna. Di sini kan disebutkan oleh Allah SWT tadi. Dalil aklinya.
Secara akal nggak mungkin selain Allah itu untuk dijadikan sebagai wali, sebagai sesembahan, nggak mungkin. Kenapa alasannya? Logikanya gimana? Karena dia tidak menciptakan langit dan bumi, sementara Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga secara akal yang pantas dijadikan sebagai wali adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah jelas itu. Itu secara apa ini? Secara logika. Masa yang nggak bisa ngasih makan, bahkan dikasih makan, masih butuh makanan, dijadikan sebagai wali? Ini nggak sesuai logika, nggak masuk akal. Yang harusnya dijadikan sebagai wali adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh untuk dikasih makan. Nggak butuh makan juga dia. Nah, balkadat antakuna kulluha fi sya'ni tauhid. Bahkan hampir saja, hampir-hampir semua isinya surat ini adalah tentang perkara tauhid. Ini sekali lagi yang menegaskan bahwasanya surat Al-An'am ini adalah surat Makkiyah. Ini yang menegaskan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah karena kebanyakan isinya, bahkan hampir semuanya adalah cerita tentang tauhid. Wa mujadalati al-musyrikina billah, dan mendebat orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mukadzibina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhil ayatu, maka ayat-ayat ini zakarallah fiha ma yatabayyan bihil huda. Allah sebutkan di dalamnya apa-apa yang menjadi jelas dengannya petunjuk. Wayan qami'u bihi al-asyirku, dan menjadi hangus dan terbinasakan kesyirikan. Apa itu? Ini ayat ini Allah ingin membinasakan kesyirikan dari muka bumi. Allah ingin menegaskan petunjuk kepada tauhid. Kata Allah, ayat yang ke-13, fadzakara anna lahu ta'ala ma sakana fil laili wan nahar. Maka Allah tegaskan, Allah jelaskan bahwasanya hanya milik Allah Ta'ala apa-apa yang berdiam, yang menetap di malam hari dan di siang hari. Ini apa-apa yang menetap di siang hari milik Allah. Yang di malam hari juga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya. Kalau kemarin itu dari sisi tempat. Hanya milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ini dari sisi apa? Tempat. Karena nggak ada kecuali dua tempat ini saja. Kalau nggak di langit ya di bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dari sisi zaman, dari sisi waktu. Dari sisi waktu, semua ruang waktu pun juga dimiliki oleh Allah. Yang di malam hari milik Allah, yang di siang hari juga milik Allah. Karena waktu cuma dua itu saja. Kalau sudah terbit matahari, maka dianggap siang. Kalau nggak ada matahari, maka dianggap apa? Malam. Dua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah penguasa waktu dan penguasa apa ini? Tempat. Langit dan bumi yang menguasainya Allah, siang dan malam yang menguasai juga Allah. Sehingga lengkap. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala mencakup az-zamaniyah wal makaniyah, kata mereka. Mencakup segala yang terkait dengan waktu dan mencakup segala yang terkait dengan apa ini? Tempat. Semuanya dimiliki dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal makhluqatu kulluha. Yang demikian karena para makhluk semuanya, min adamiha wa jinniha, baik Bani Adamnya, keturunan Adamnya, atau jinnya, wa malaikatiha, ataupun malaikat-malaikatnya, wa hayawanatiha, hewan-hewannya, wa jamadatiha, dan benda-bendanya, fal kullu khalqun, semuanya adalah makhluk, mudabbaruna, yang diatur, wa abidun musakharuna li rabbihim, dan mereka adalah para hamba yang dikendalikan li rabbihim oleh Rabb mereka yang maha agung, al-qahir al-malik, yang menguasai, yang memiliki mereka. Fahal yasihu fi aqlin wa naqlin, maka apakah sah, apakah pantas secara akal dan secara penukilan, secara akal dan secara dalil, itu maknanya. Apakah pantas secara akal dan secara dalil an yu'bada min haula ilma malik? Apakah pantas untuk diibadahi dari budak-budak tersebut,
dari yang dikuasai tersebut. Nggak pantas. Masa dikuasai oleh Allah, tapi justru diibadahi. Dia itu budak, diatur, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa yang dikendalikan itu diibadahi? Nah, ini nggak masuk akal dan nggak masuk dalil. Fahal yatihu fi aklin wa naklin an yu'bada min haula'il mamalik allazi la naf'a indahu wa la durra, yang di tangannya tidak ada kemanfaatan, tidak pula mudorot, yang tidak menguasai manfaat, tidak pula bisa memberikan kemudorotan. Wa yatrukal ikhlasu lil khaliqi, dan dia meninggalkan keikhlasan kepada sang pencipta, al-mudabbir, al-malik, ad-dar, an-nafi', yang maha mengatur, yang menguasai, yang memberikan mudarat dan yang memberikan manfaat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amil uqulus salimah wal fitarul mustaqimah tadu ilal ikhlasil ibadati wal hubbi wal khawfi wal raja'i lillahi rabbil alamin. Atau justru akal yang sehat, yang selamat, dan fitrah yang lurus itu harusnya mengajak kepada mengikhlaskan ibadah dan rasa cinta dan rasa takut dan rasa harap hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Mana yang lebih masuk akal? Yang kedua jelas. Akal yang sehat pasti akan menyeru, mengajak untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Rabbul Alamin. Karena dia yang menguasai ini semuanya, sudah pantas. Ya kita saja kalau mau takut, mau berharap kepada yang penguasa. Iya kan, di dunia saja seperti itu, kita datang, kita berlindung, kita cari sesuatu yang kita inginkan kepada orang yang punya kuasa, bukan kepada orang yang nggak punya apa-apa. Kita butuh uang, datang kepada yang punya uang. Kita butuh makanan, datang kepada orang yang punya makanan. Jangan datang kepada orang yang kelaparan juga, datang kepada orang yang nggak punya harta. Ya percuma. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan darinya. As-sami' li jami'il aswat ala ikhtilafil lughat bitafannunil hajat. Dia yang maha mendengar segala sesuatu walaupun berbeda-beda bahasanya, dengan segala macam perbedaan kebutuhannya. Allah dengar itu semuanya, mau pakai bahasa apa saja yang kalian minta Allah dengar. Al-alim, yang maha mengetahui, bimakan wa ma yakun wa ma lam yakun laukana kaifa yakun. Ini yang diketahui oleh Allah. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah. Lihat, yang Allah ketahui satu, makana, cakupan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu tulis faedahnya. Cakupan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, makana, perkara yang telah terjadi, perkara yang lampau, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai yang terjadi kemarin sampai yang terjadi awal dari kehidupan ini ada. Semuanya diketahui. Mulai dari semalam sampai yang Nabi Adam dulu pun Allah tahu. Makana, itu yang telah terjadi. Yang kedua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yakunu, apa yang sedang dan akan terjadi. Yang sekarang terjadi ini, kita lagi ngapain di sini, Allah tahu. Yang orang lakukan sekarang di tempat yang lain, Allah pun apa? Tahu. Dan yang akan terjadi besok sampai seterusnya, tidak berbatas. Mau sampai kapan waktunya Allah tahu apa yang akan terjadi. Ini mayakunu. Mayakunu fi'il mudhari, untuk waktu sekarang dan yang akan datang. Allah tahu juga. Kayaknya sudah lengkap ya, kayaknya. Masih kurang ini. Kan kayaknya sudah. Perkara yang lampau diketahui. Perkara sekarang diketahui. Yang akan terjadi juga Allah apa? Tahu. Apalagi yang diketahui oleh Allah? Wa ma lam yakun laukana kaifakana yakunu. Dan sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya pun Allah apa? Tahu. Mafhum ya? Sekarang yang nggak terjadi misalnya apa? Yang nggak terjadi misalnya Anda belanja. Ini kan nggak terjadi ya? Sekarang kan nggak terjadi. Anda belanja nggak terjadi. Kalau terjadi, Anda belanja sekarang, Allah pun tahu bagaimana Anda apanya? Belanjanya. Kalaupun sekarang terjadi Anda belanja, Allah tahu apa yang Anda belanjakan.
naik apa anak kesananya, apa yang Anda beli, Allah pun apa? Tahu. Sesuatu yang nggak terjadi, kalau terjadi, bagaimana kejadiannya pun Allah apa? Tahu. Ini hebatnya ilmunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berapa perkara ini, Ivan? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala mencakup berapa perkara? Mencakup berapa, Del? Mencakup 3. Makana. Kalau bahasa Arabnya 3. Makana. Ini yang telah terjadi. Allah tahu semua yang telah terjadi ke belakang waktunya. Wa ma yakunu. Allah juga tahu yang sekarang dan yang akan terjadi ke depan. Sekarang, waktunya sekarang. Dimanapun orang berbuat, apa saja yang mereka lakukan dan katakan, Allah tahu. Yang akan terjadi. Habis taklim ini kita ngapain, Allah sudah tahu. Besok kita ngapain, Allah juga sudah tahu. Yang ketiga, malam yakun. Sesuatu yang tidak terjadi. Laukana, seandainya terjadi. Kaifakana yakun. Bagaimana itu terjadi pun Allah apa? Tahu. Apa yang nggak terjadi? Misalnya nggak terjadi sekarang apa? Kecelakaan. Ini kita yang di sini, yang di tempat ini nggak ada yang kecelakaan sekarang. Iya kan? Nggak terjadi. Kalaupun terjadi kecelakaan sekarang, Allah tahu apanya? Bagaimana kejadiannya persis. Kalau seandainya ini terjadi kejadiannya, Allah pun tahu bagaimana rincian kejadiannya. Naik apa kita, jadi penyebabnya apa, korbannya apa, lukanya di mana saja pun Allah apa? Tahu. Sesuatu yang nggak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana proses terjadinya pun Allah apa? Tahu. La ilaha illallah. Ini luar biasa. Luasnya cakupan ilmunya Allah Subhanahu. Tidak ada satupun yang lepas berarti dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Al-muttali' ala zawahir wal bawatin, yang maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi. Sehingga ini ya kan, keterangan dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Intinya ini adalah penegasan kembali dari ayat yang sebelumnya. Kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-12. Kalau ayat yang ke-12 itu menegaskan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa ini? Tempat. Ayat yang sebelumnya apa? Ayat yang sebelumnya kul liman ma fis samawati wal ardh. Milik siapa? Katakan kepada mereka, tanya mereka, tantang mereka. Milik siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi? Dari siapa ini? Tempat. Ya kan? Artinya kan semuanya, karena nggak lepas dari langit dan bumi. Sekarang di ayat yang setelahnya, penegasan penguasaan Allah, kepemilikan Allah terkait dengan apa ini? Zaman. Terkait dengan apa? Waktu. Walahu masakana fil laili wan nahar. Milik Allah apa yang berdiam di malam hari dan yang di siang hari. Sehingga lengkap. Yang mendiami tempat semuanya dikuasai oleh Allah. Yang mendiami waktu pun semuanya juga dimiliki oleh Allah. Ini semuanya penegasan perkara rububiyahnya Allah SWT, kepemilikan. Kalau Allah yang sudah punya rububiyah, maka berarti yang pantas diibadahi, dijadikan sebagai wali adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ayat yang ke-14, ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.